Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع البر والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ثم إلى صاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال qaluhu annal hukmal aqli. Ya baca. Sarah. Qaluhu annal hukmal aqliyah inna qasara al-musannifu rikasi musannif al-hukm al-aqli dengan hukum aqli guna akhwaihi bukan saudara dari hukum aqli. Wa huma akhwaihi al-hukmul adi wa hukmul syar'i li'annahu kama hukmul aqli itu al-muhtaj ilaihi yang dibutuhkan ilaihi fi hadzal fanni dalam hal ini dunahuma bukan asyari wa adi. Wa hasil amri kesimpulannya anak sama hukmi kebagian hukum min haitsu huwa dari hakikatnya hukum itu salah satu tiga. Al-awwalu yang pertama hukum aqli wa huwa hukum aqli itu isbatul amrin bi amrin menetapkan amar di amrin aw nafihu atau menafikan amar anhu dari amal min hari tawakufin dari tanpa berhenti ala tikrarin berulang-ulang wala diwaliin dan diletakkan oleh orang yang meletakkan wa yang hasilu terringkas di salah satu aksami dalam tiga bagian karena seperti hal perkara saya tubuh yang tadi disebutkan al-musannifu bin Musannif akan menyebutkannya. Bahasanya yang kedua hukum adi wa hukum adi itu isbatu amrin menetapkan amr diambil pada perkara lain atau nafihu atau menafikan amr ambil dari amr diwasitkan dikrari dengan lafala berulang-ulang. Wa yang hasil dan terringkas hukum adi di atas aksami dalam 4 pembagian. Waktu diwujud kalau
adanya di Adam laki tanpa makan. Waktu wujudin di Adam mengikat wujud dengan Adam, waktu wujudin berarti seperti mengikat adanya dingin di Adam sapi tanpa penutup. Waktu adanya diwujudin dan waktu ada diwujud. Waktu ada di seperti mengikat tidak adanya membakar diwujud mati dengan adanya air. Wasalisu. Stop. Ada 3 macam hukum. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Orang yang bisa memahami 3 hukum ini maka tidak akan jadi orang yang tertipu. Orang yang tidak memahami 3 hukum ini akan punya jalan jadi orang yang tertipu. Tertipu itu artinya nggak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang kelihatan. Saya mau nanya, yang namanya kenyataan itu yang kayak apa? Kan ada tuh kisah nyata, ada ya, cerita nyata. Itu kisah nyata, itu yang nyata itu yang bagaimana? Yang dialami. Artinya sesuatu yang kejadiannya itu dialami oleh seseorang. Ya. Atau sesuatu yang kejadiannya itu bisa disaksikan. Ada orang yang menemukan kejadiannya langsung pada dirinya seseorang, terjadi gitu loh. Lah, lawannya nyata apa? Lawannya kisah nyata apa? Kisah apa? Fiksi. Yang bagaimana? Gak ada kejadiannya. Ceritanya ada, tapi kejadiannya kayak apa ceritanya? Contohnya mak lampir, apalagi Kopinghu. Ya, dulu zaman kita zamannya novel apa? Kopinghu, apalagi dulu Wiro Sableng. Itu cerita apa itu? Fiksi ya, fiktif. Fiksi. Lawan daripada kenyataan. Artinya sesuatu yang enggak tampak atau yang enggak bisa dilihat kenyataannya. Sesuatu yang enggak bisa dilihat kejadian. Jadi menurut orang sedunia apa yang kelihatan mata maka itu yang disebut kenyataan. Maka ketahuilah, kalau kamu hanya tahu sebatas itu, maka kamu akan gampang jadi orang yang tertipu. Kenapa? Karena apa yang kelihatan mata itu belum tentu kenyataan. Apa yang kelihatan mata itu dalam hukum yang mau kita bahas itu namanya hukum kebiasaan, bukan apa? Kenyataan. Bukan. Makanya ada 3 macam hukum. Yang satu namanya hukum akli. Hukum akli itu disebut namanya hukum yang membicarakan tentang fakta. Faktanya tentang Tuhan, faktanya tentang Nabi, fakta tentang makhluk, itu bahasnya pakai hukum akli. Isinya apa? Wajib, mustahil, jaiz. Nah, kalau hukum adi hukum yang membahas tentang kebiasaan atau apa yang kelihatan.
Nah kadang orang nggak bisa misahin ini, mana yang kelihatan kebiasaan, mana yang kenyataan. Kita kasih contoh. Kenyataannya yang nyata itu, api itu bisa membakar atau enggak? Kalau kamu lihat api, terus ada kayu tempel terbakar, itu api membakar kayu itu kenyataan apa enggak nyata? Kenyataan enggak? Kenyataan. Lah kalau kamu ngelihat Nabi Ibrahim dibakar api enggak mempan, itu kenyataan apa enggak nyata? Loh, kenyataan kok ada dua, gimana sih? Kenyataan cuma satu, masa ada fakta dua? Orang Banten dibakar pakai api enggak mempan, itu kenyataan apa enggak? Kok kenyataan semua, gimana sih? Yang kelihatan yang mana? Yang apa? Nyata. Kelihatan. Yang nggak kebakar? Itu kelihatan. Kelihatan. Yang fakta itu yang mana? Api bisa membakar kayu atau api tidak bisa membakar kayu? Yang fakta yang mana? Yang nyata yang mana? Yang nggak bisa membakar bukan fakta. Jadi Nabi Ibrahim nggak terbakar itu bukan fakta gitu. Ya kan? Kalau kamu nggak ngaji ilmu ini, selama hidup kamu tertipu. Yang nyata itu api tidak bisa membakar, itu yang nyata. Kalau kamu lihat api bisa membakar, itu kelihatannya, itu kebiasaannya, bukan kenyataannya. Kenapa? Setiap para nabi itu selalu diberi oleh Allah mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Ibrahim apa? Tidak terbakar oleh api. Itu fakta atau bukan fakta? Kenyataan itu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan, sebagian orang mengatakan ini sihir, tipuan mata. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular, itu fakta atau khayalan? Fakta. Yang fakta itu tongkat bisa jadi ular atau tongkat bisa jadi tanaman. Yang fakta yang mana? Kata penyanyi Indonesia itu tongkat jadi tanaman, tongkat tancap jadi, itu fakta enggak? Itu fakta enggak? Itu kelihatannya. Tongkat kayu kamu tancepin tumbuh tanaman, itu kebiasaannya. Kalau tongkat di tangan Nabi Musa dilempar jadi ular, kan itu kelihatan juga. Kalau kamu tadi berpendapat begini, sesuatu yang nyata itu apa-apa yang terlihat. Ini dua-duanya terlihat. Tongkat ditancap jadi tumbuhan terlihat, tongkat dilempar jadi ular terlihat. Lah yang fakta yang mana? Api dibakar dengan kayu, kayunya terbakar. Api ditempel Nabi Ibrahim nggak terbakar. Jadi yang fakta yang mana itu? Yang api bisa membakar atau api nggak bisa membakar? Nabi Ismail digorok pakai pisau oleh Nabi Ibrahim, nggak terbelah. Kambing kamu digorok pisau, belah, sate lengkap. Yang fakta yang mana? Pisau bisa memotong atau pisau nggak bisa
memotong. Yang fakta yang mana? Pisau. Itu namanya ilmu hakikat. Gitu. Secara hakikat, semua alam semesta yang Allah ciptakan itu sifatnya la haula wala quwata. Nggak punya daya, nggak punya upaya. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu lemah, nggak punya daya dan upaya. Lah kok kelihatannya bisa membakar? Itu hanya kelihatannya. Kenapa? Hakikatnya Allah yang bikin terbakarnya kayu, bukan api yang membuat terbakarnya kayu, bukan. Kalau mata kamu ngelihat, kelihatannya api yang membakar. Mata kamu ngelihat, kelihatannya pisau yang memotong. Mata kamu lihat, kelihatannya nasi masuk perut, terus perut yang itu kelihatannya. Kenyataannya api nggak bisa apa-apa. Nasi nggak bisa apa-apa. Pisau nggak bisa apa-apa. Kok tiba-tiba punya hasil? Maka hasil itu pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya fakta. Itu yang namanya nyata. Gitu loh. Makanya berapa kali para nabi mengeluarkan mukjizat di hadapan orang-orang yang pikirannya seperti tadi dianggap sihir, bukan kenyataan. Yang nyata yang mana? Yang nyata itu ya api membakar, itu baru nyata. Kalau api nggak membakar, bukan kenyataan. Kalau ada pisau digorokkan kok nggak terpotong, itu bukan kenyataan. Kalau ada tongkat dilempar kok jadi ular, itu bukan kenyataan. Kok ada batu tiba-tiba berubah jadi onta, bukan kenyataan. Kok ada jari bisa ngeluarin air, bukan kenyataan. Kok ada rembulan diturunkan dibelah, bukan kenyataan. Dianggap apa? Sihir, tipuan mata. Padahal yang tipuan mata itu yang tiap hari kamu lihat, itu yang tipuan mata. Yang kalau kamu makan kenyang, kalau kamu mau ngerokok pakai api pes, kalau kamu mau keluar rumah pakai sendal kaki nggak panas, kalau kamu hujan pakai payung nggak, itu kelihatannya. Kalau kamu meyakini itu semua ngasih hasil, kamu tertipu. Jadi orang yang bisa paham hukum ini, orang yang bisa ngerti mana tiga hukum ini, hukum akli, hukum adi, hukum syar'i, maka kamu akan terlepas dari ketertipuan. Kamu akan asli jadi orang yang ngerti kenyataan. Mana yang pencipta, mana yang diciptakan. Itu gunanya kamu ngaji hukum ini biar kamu gak tertipu. Kamu ditonjok sama orang, pek jatuh biru. Yang bikin biru siapa? Ya dia, tangannya dia gede banget kayak pisang molen, semua biru wajah saya. Kalau yang bikin biru di wajah kamu tangannya dia, berarti dalam kejadian tadi Allah gak ikut serta dong. Apa andilnya Allah dalam kejadian tadi? Gak ada. Allah hanya penonton kalau begitu. Kamu berantem sendiri, pukul-pukulan sendiri, wajahnya yang satu biru diciptakan oleh yang lainnya, berarti Allah sebagai apa di situ? Penonton. Ketika kamu masak nasi nih, kamu masak nasi, kamu ambil beras, kamu taruh di dandang, kamu taruh di atas api, kamu kasih air, sekelekin apinya terus mateng. Yang bikin mateng siapa? Api. Kalau yang bikin mateng api, berarti Allah sebagai penonton di situ.
Tinggal dua pilihannya. Kamu akan tertipu melihat api yang bikin mateng, atau kamu akan tahu Allah yang bikin. Kalau Allah yang bikin mateng, berarti api nggak bisa apa-apa. Berarti yang kamu lihat api mematangkan itu hanya kelihatannya, bukan kenyataannya. Berat, orang tahu fakta itu berat. Makanya banyak orang-orang nggak masuk Islam, keluar Islam, ingkar Islam. Kenapa? Karena nggak tahu mana yang fakta, mana yang nggak fakta. Apa yang dilihat mata diyakini seyakin-yakinnya, itu tertipu. Sama kayak beginilah. Ada anak kecil lihat film Superman. Pulang nonton film Superman, pinjem sarung bapaknya. Tahu-tahu dipakai, naik lantai 2, terbang, cuy. Nyungsep. Gepeng nggak kira-kira? Itu anak kecil kenapa begitu? Dia menganggap apa? Dia menganggap sayap bisa bikin terbang. Lah, hakikatnya, kenyataannya yang menerbangkan Superman siapa? Sayap apa sutradara? Lah iya, artinya walaupun tanpa sayap bisa terbang nggak Superman? Bisa, gitu loh. Cuman kalau nggak pakai sayap kurang keren. Dikasih sayap biar keren. Lah, orang yang tertipu menganggap sayap yang bikin terbang, gitu loh. Namanya tertipu. Sama kayak kamu suami istri, dikira suami yang bisa bikin hamil nggak bisa, tertipu kamu. Biar kamu gojlok tiap hari nggak hamil nggak. Yang bikin hamil siapa? Allah. Buktinya mana? Allah bikin Nabi Adam nggak pakai ada yang hamil. Allah bikin Nabi Isa nggak pakai ada bapaknya. Ini fakta enggak? Nabi Isa lahir tanpa bapak, itu fakta enggak? Jadi yang bikin dia hamil siapa? Allah. Lah kalau kamu kawin hamil, yang bikin hamil siapa? Fakta harus satu dong. Ya kan? Oh, kalau saya kawin, saya bikin hamil, Beb. Kalau ini Allah, yang berarti ada dua pencipta. Kalau begitu kamu mengakui, kamu syirik kepada Allah kalau begitu. Kamu menyekutukan Allah kalau begitu, namanya syirik khaufi, syirik yang lembut, yang kamu nggak ngerasa kalau kamu sedang menyekutukan Allah. Menganggap nasi apa api bisa bikin matangnya nasi, menganggap bensin bisa bikin jalan motor kamu. Nanti kalau kamu ketemunya wansehan, airnya dikasih, motor dikasih air sumur terus jalan, ini mah bukan fakta, ini mah ini tipuan, ini mah. Lah yang fakta yang mana? Bensin dituangin ke motor jalan, ini air aqua dituangin. Jadi yang asli yang mana? Yang bikin jalan yang mana? Kalau kamu masih mengatakan yang bikin jalan ini selain Allah, kamu tertipu. Jadi hukum ini mau bicara apa? 3 perkara. Yang pertama mau bicara kenyataan, yaitu gunanya pakai hukum akli. Yang kedua bicara kebiasaan, namanya hukum adi. Yang ketiga mau bicara aturan perbuatan kita, namanya hukum syar'i. Kamu nggak ngerti 3 hukum ini, kamu tertipu selamanya. Kamu akan menolak keramatnya para wali-wali, akan nolak mukjizatnya para nabi. Dianggap enggak ada, enggak fakta itu. Yang fakta mana? Ini baru fakta, ini nyata, itu bukan kenyataan. Ya, kalau itu bukan kenyataan berarti apa? Tipuan dong. Tipuan kalau begitu. Wali-wali itu menipu gitu. Nabi-nabi menipu gitu. Masya Allah. Jadi kamu yang tertipu apa nabi yang menipu gitu? Tinggal pilih aja.
Ini faktanya begitu. Jadi ini hukum ini kelihatannya kok ngapain sih bicara hukum? Ini penting sekali. Di antara hidup kamu ini bagian penting untuk kamu selamat menjalani kehidupan ini, kamu nggak akan tertipu dengan paham 3 hukum ini. Mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i. Hukum akli kita terangkan belakangan, sekarang kita bicara hukum adi. Apa hukum adi? Hukum adi itu adalah hukum sebab akibat. Artinya gandengannya sesuatu dengan sesuatu. Kayak contohnya apa? Isbatul amri li amri au nafiyun biwasitati tikror, yang disebabkan keputusan hukumnya, hukum adi itu adanya kejadian yang berulang-ulang. Kalau nggak ada yang berulang-ulang, nggak disebut sebab akibat, gitu loh. Kayak contoh, rabtu wujudi biwujud, yaitu bergandengannya wujud yang satu menjadi sabab munculnya wujud yang lain. Seperti karabtil wujudi syab'i biwujudil akli, seperti munculnya wujud makan bergandengan dengan munculnya wujud kenyang. Itu gandengan tuh, ada makan, ada kenyang. Itu digandengkan oleh Allah. Asalnya makan nggak berhubungan sama kenyang. Di surga orang makan nggak ada kenyang. Nabi Adam nggak pernah kelaparan di surga. Begitu turun ke dunia, lapar loh ini. Makan, kenyang. Habis itu makan lagi, kenyang. Maka makan ditetapkan sebagai sebab memunculkan kenyang. Maka hukum ini disebut hukum sebab akibat, atau dalam hakikat disebut namanya hukum yang disebut hukum kebiasaan atau sunnatillah. Yang dimaksud sunnatillah maknanya kebiasaan Allah kalau mau bikin sesuatu itu digandengkan yang satu dengan yang lain, gitu loh. Makan Allah gandengkan dengan kenyang, minum Allah gandengkan dengan seger, badan kuat, mandi pakai air seger, minum air es seger, dianggap air yang menyegarkan. Kalau kamu anggap itu hakikat, maka kamu tertipu. Ini hanya kebiasaan. Artinya dalam kehidupan kita Allah menjadikan itu sebagai sebab akibat agar kita punya aktivitas, punya kegiatan. Kamu kalau punya kerjaan apa? Pengen minum pengen makan Punya kerjaan, jadinya kenapa Allah bikin gandeng-gandengan sesuatu dengan sesuatu. Boleh nggak makan digandengkan dengan yang lain selain kenyang? Boleh saja. Minum digandengkan dengan yang lain boleh, karena pergandengan itu boleh saja digandengkan memunculkan yang satu, boleh aja Allah gandengkan muncul perkara yang lain, karena Allah yang menggandengkan, Allah pula yang memunculkan hasilnya, gitu loh. Bukan gandengan itu yang otomatis muncul hasil, bukan, tapi Allah yang memunculkannya. Terus sebaliknya, hilangnya makan akan hilang pula yang namanya kenyang. Kalau nggak ada makan, nggak akan ada kenyang. Itu gandengan kebiasaan tuh. Kawan kamu datang nih, bro, gua lapar, lu belum makan ya? Lu kok tahu? Lapar ya belum makan. Namanya kebiasaan, itu loh. Ya udah makan dulu deh, makan. Kenyang, udah kenyang. Itu hukum kebiasaannya begitu. Hingga kamu akan tahu, akan bisa bersikap, oh ini orang belum makan, oh ini orang sudah makan.
Karena adanya kejadian yang berulang-ulang. Ada makan, ada kenyang. Kalau makannya emping, jadinya kenyang nggak? Ada apa munculnya? Asam urat tuh. Ya. Tinggal makannya apa lu? Kalau makannya nasi sepiring, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kok makannya jeroan? Jadi itu kebiasaan. Dulu saya makan emping sekilo nggak apa-apa loh. Sekarang makan emping dikit aja, semua linu semua, geremet, nggak karuan. Itu namanya apa? Kebiasaan. Lu berarti udah tua bro. Ingat umur. Dikit lagi Budi Dharma gitu. Lah iya, lo udah makan emping mulai linu-linu, ini berarti sudah ingat umur, dikit lagi. Jadi Allah menjadikan kebiasaan pada manusia. Tadinya saya nggak apa-apa, makan emping biasa aja gitu. Sekarang kalau makan emping jadi kebiasaan. Kenapa? Karena berulang-ulang. Sekarang makan emping asam urat, besok makan lagi asam urat, besok makan lagi. Oh berarti sekarang saya udah punya kebiasaan nih. Kalau makan emping jadi asam, berarti saya nggak boleh makan, gitu loh. Bukan, jais makan aja, lu makan aja terus itu, gitu loh. Artinya ente sudah bisa melihat kebiasaan yang Allah jadikan, ya jangan menolak atau jangan mengingkari, menghindari apa yang jadi kebiasaan. Kebiasaan ini ya perjalanan hidup kita, jangan dihindari. Oh saya mau nggak mau ikut kebiasaan lah. Lah maunya ikut apa kalau nggak mau ikut kebiasaan? Hukum kebiasaan itu hukum dalam kehidupan kita. Kita terima hukum ini, tapi kita tahu faktanya ini dimunculkan oleh Allah. Gitu loh. Bukan kita yakini hukum ini memunculkan sesuatu, bukan. Tapi Allah yang memunculkan hukum ini, Allah yang menggandeng-gandengkannya. Ada dengan ada, contohnya makan dengan kenyang. Tidak ada dengan tidak ada, contohnya tidak ada makan, tidak ada kenyang. Terus ada bergandengannya sesuatu yang ada dengan yang tiada, contohnya karabtil wujudil bardi bi adami sitri. Wujud dengan adam tuh adanya dingin, munculnya dingin sebab tidak adanya selimut. Ya. Kalau ada selimut hilang dingin. Nggak ada dingin. Kalau ada dingin berarti nggak ada selimut. Lah kok ini udah diselimutin Beb, pakai selimut tebel, bahkan ditumbukin kasur masih dingin Beb, itu meriang namanya. Bukan dingin biasa, itu kedinginan yang namanya meriang. Itu biar kamu tumbukin kasur juga menggigil. Namanya orang meriang. Itu tandanya apa? Selimut dengan dingin itu hanya kebiasaan. Lah kalau sesuatu yang keluar dari hukum kebiasaan namanya apa? Luar biasa. Ini kita bicara nanti habis ini. Terus yang terakhir apa? Tidak adanya sesuatu bergandengan dengan adanya sesuatu. Adami biwujudin karabil adamil ikhraq, tidak adanya terbakar bergandengan dengan adanya air. Sesuatu yang terbakar terus kamu kasih air, hasilnya hilang terbakarnya. Ini 4 macam hukum adi namanya. Bergandengan sesuatu dengan ada, contohnya ini. Ini salah satu contoh, kamu bisa ambil contoh yang lain yang banyak kamu cari sendiri. Tidak ada dengan tidak ada, contohnya ini. Ada dengan tidak ada, contohnya tadi jaket sama dingin.
Tidak ada dengan ada, ada dengan tidak ada, contohnya adanya air, tidak adanya terbakar. Ini contoh namanya. Jadi Allah membuat pergandengan-pergandengan dalam kehidupan kita yang disebut namanya hukum adat atau hukum kebiasaan. Sesuatu selagi mengikuti hukum ini namanya kebiasaan. Kalau terjadinya di luar ini namanya luar biasa. Kayak tadi Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, namanya apa? Luar biasa. Nabi Ismail disembelih nggak mempan, namanya apa? Luar biasa. Tongkat dilempar jadi ular, namanya apa? Luar biasa. Gitu loh. Berarti ada hukum kebiasaan, ada pula hukum namanya sesuatu yang di luar kebiasaan. Lah, yang di luar kebiasaan itu untuk menetapkannya pakai apa? Pakai hukum akal, pakai hukum fakta, gitu loh. Memang faktanya api itu nggak bisa membakar. Ketika ada kejadian yang di luar kebiasaan, pasti menuju faktanya. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan, Allah akan tunjukkan ini faktanya begini loh. Lah kalau yang fakta tadi, yang fakta api nggak bisa membakar itu fakta, kamu anggap ini bukan fakta, terus namanya apa? Kan kalau hukum kebiasaan keluar dari kebiasaan namanya luar biasa. Lah kalau ada fakta terus keluar dari fakta namanya apa? Fiktif, nggak nyata. Berarti Nabi Ibrahim dibakar itu nggak nyata gitu. Nabi Ismail dipotong nggak nyata. Tongkat Nabi Musa dilempar nggak nyata. Nggak nyata bagaimana? Itu kan nggak cocok sama hukum kebiasaan. Yang fakta itu yang biasa. Kalau yang nggak biasa bukan fakta. Kalau bukan fakta namanya apa? Fiktif. Nabi berarti fiktif semua gitu. Ini kacau pikirannya. Jadi selagi kamu nggak bisa paham hukum akli sama hukum adi, selamanya kamu akan tertipu tentang mana yang fakta dan mana yang kebiasaan. Jadi sekali kita bicara yang pertama nih hukum kebiasaan, membuka pikiran kamu bahwa oh ternyata selama ini yang saya alami kejadian semacam itu namanya hukum kebiasaan atau hanya kelihatan mata saya. Allah bisa saja menjadikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya lihat. Karena Allah mampu menjadikan di luar fakta-fakta tersebut. Contohnya apa? Pohon bisa berbicara. Fakta nggak itu? Fakta atau bukan? Itu di film-film kartun, itu di TV-TV, itu fakta atau bukan? Film kartun itu fiktif apa fakta? Fiktif? Lah ya, artinya film kartun di TV itu fiktif atau nyata? Fiktif. Di zaman Nabi itu semua pernah terjadi. Pohon nangis. Sekarang kamu nggak pernah lihat pohon nangis. Kamu sekali lihat pohon nangis bisa antara dua jadi tontonan, viral untuk ladang duit atau jadi sumber kesyirikan, antara dua itu. Sahabat lagi dengerin Nabi khutbah, tiba-tiba ada suara sahabat dicari. Berasal dari sebuah pohon. Nabi turun dari mimbarnya, dipeluk pohonnya, dicup. Kayak anak kecil didiemin, langsung diem pohonnya. Kata pohon itu apa? Ya Rasulullah, ngomong, nggak cuma ngomong sama Rasul dan sahabat dengar semua. Ya Rasulullah, engkau biasanya kalau khutbah di samping saya. Nabi sebelum ada mimbar, kalau khutbah pegangannya pohon kurma. Begitu sahabat udah mulai melihat pentingnya khutbah, maka sahabat membuat mimbar.
ditaruh di masjidnya Nabi. Nabi pindah dari sebelah pohon kurma ke tempat mimbar. Pohon kurmanya nangis, ditinggalkan Nabi nggak untuk mimbar lagi. Coba, kata Nabi, udah tenang, ntar kamu saya pindahin dah. Kemana ya Rasulullah? Ke surga langsung. Seneng langsung pohonnya diem. Ada lagi orang kafir, Muhammad, kalau pohon itu kamu panggil bisa datang, saya akan masuk Islam. Dipanggil pohon sini, dicabut akarnya, jalan pohonnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, balik lagi, nancep lagi. Itu fakta bukan fakta itu? Oh itu mau fiktif, fiktif. Nabi kok fiktif? Lah yang fakta yang mana? Hati-hati kamu nggak bisa bilang fakta, selamanya kamu tertipu. Hewan-hewan bicara sama Nabi, tumbuhan bicara sama Nabi, batu-batuan bicara sama Nabi. Kok nggak pernah terjadi sekarang, Bib? Yang ditutup, Allah menutup hal-hal yang luar biasa. Itu kan luar biasa. Yang terjadi yang kamu lihat hal-hal yang biasa. Batu ya diem biasanya, pohon ya diem, nggak ada pohon bicara. Tapi kalau kamu punya akal, kamu akan tahu kalau Allah menghendaki pohon bicara, maka Allah bisa jadikan pohon itu berbicara karena Allah yang punya kuasa. Allah bisa bikin kayu terbakar, Allah yang punya kuasa membakar. Bukan api yang punya kuasa membakar. Mengenyangkan kuasanya Allah, menyegarkan kuasanya Allah, menyehatkan kuasanya Allah, bukan kuasanya obat. Hingga orang yang tahu ini, maka dalam dirinya hanya akan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang maha segalanya. Dia yang menciptakan segalanya dan gak ada yang lain yang bantuin dia, gak ada. Semua Allah yang bikin, hingga kebutuhan kita semuanya hanya bersandar kepada Allah secara hakikat. Gitu loh. Adapun saya kok hari ini butuh pakaian, butuh sendal, butuh sarapan, itu kebiasaan yang Allah ciptakan agar hati kita bergantung kepada Allah. Mohon ya Allah, hari ini belum sarapan ya Allah. Mohonnya kepada Allah. Kenapa? Allah yang bisa memenuhi itu semua. Kalau kita kok pada kebutuhan kita bergantung pada selain Allah, maka berarti kamu menduakan Allah, mensyirikkan Allah, menganggap ada kemampuan yang lain selain Allah untuk bisa menciptakan sesuatu. Ini hukum yang kedua yang kita akan bicarakan untuk memisahkan antara hukum akli dan hukum adi. Disebut apa? Hukum apa namanya? Adi atau hukum kebiasaan. Besok kita jelaskan lagi satu hukum lagi, namanya hukum syar'i, yaitu hukum yang mengatur tentang aturan perbuatan kita. Kalau hukum adi itu mengatur makan bergandengan sama kenyang, kalau hukum syar'i ngatur mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan. Itu hukum syar'i. Kalau hukum adi ngatur minum itu menyegarkan, hukum syar'i ngatur mana yang boleh diminum, mana yang nggak boleh diminum. Hukum aklinya sebagai wasit, apa? Mengetahui fakta bahwa makanan manapun nggak bisa mengenyangkan, minuman manapun nggak bisa menyegarkan. Walaupun makanan surga, minuman surga nggak bisa mengenyangkan, nggak bisa menyegarkan. Yang bisa menyegarkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan nanti satu persatu hukum bisa kita jelaskan hingga kita bisa diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hati kita, dibuka mata kita hingga kita tahu fakta, kita tahu mana yang nyata, mana yang fiktif, mana yang nyata, mana yang asli, hingga kita nggak tertipu lagi seumur hidup kita. Selamat kita menuhankan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طاسي صحبي لول الإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.